Kita juga udah ngerencanain untuk bubar kalau mereka nggak juga dapat penghargaan dari musik show manapun. Halo guys, welcome back to Astri Wulandari channel. Makasih banyak karena kamu udah mampir ke channel ini. Dan kalau kamu suka sama video ini dan video-video lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Nah oke guys, hari ini aku mau ngebahas tentang K-pop. Dan yang mau aku bahas itu adalah BTS. Aku mau ngebahas kenapa para ARMY itu suka banget sama BTS. Dan selain ARMY pun bahkan banyak banget yang suka sama BTS nih. Kira-kira ini nih alasannya. Nah kemarin rame banget ya guys, BTS x McDonald's. Itu BTS ini kolaborasi dengan McD. Mereka ngeluarin makanan yang namanya BTS meal. Dan itu menu-menunya itu ada chicken McNugget, terus ada minumannya juga. Dan yang bikin spesial itu kalau aku nggak salah ada 2 saus ya, salah satunya saus Cajun dari Korea. Dan sebenarnya aku belum pernah nyobain juga, jadi aku nggak tahu kayak gimana rasanya. Nah kalian boleh nih bagiin pengalaman kalian kayak gimana sih rasanya makan BTS meal itu, dan gimana perjuangan kalian untuk ngedapetin BTS meal yang segila itu ramenya, dan bahkan bikin negara lain itu amazed dengan Indonesia karena sebegitunya lah gitu, sampai rame banget itu ojol ngantri di depan McD buat beli BTS meal. Dan karena keramaian yang dibikin sama ARMY ini, karena adanya BTS meal ini nih, sehingga bikin semua mata orang tuh jadi terbuka. Gimana orang mikirnya kayak gini loh, wah ternyata luar biasa ya kekuatan BTS x ARMY ini. Jadi kayak seolah apa yang dikeluarin sama BTS itu tiba-tiba jadi booming, dan itu ARMY semua yang punya kerjaan gitu. Jadi luar biasa banget. Dan ditambah lagi kemarin ini BTS juga ngeluarin single yang berbahasa Inggris, yaitu Dynamite sama Butter. Dan penggemar dari BTS ini tuh bukan cuma di kalangan remaja aja guys, tapi bahkan anak SD dan juga emak-emak, orang tua nih pada suka semua sama BTS nih. Jadi momennya itu pas ya guys ya, abis mereka ngeluarin single bahasa Inggris, terus mereka juga berkolaborasi dengan McD dan ngeluarin makanan BTS meal. Udah deh ambiar ramenya, rame banget itu, yang peminatnya itu bahkan sampai rela ngantri berjam-jam untuk buat beli BTS meal. Dan itu bikin negara lain tuh jadi kayak, wah Indonesia luar biasa banget nih ARMY-nya gitu. Jadi hal ini yang ngebuat non K-popers atau orang-orang yang nggak suka sama K-pop, atau bahkan juga yang beberapa nggak terlalu suka sama BTS atau idol K-pop lainnya itu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang bikin para ARMY dan orang-orang ini suka banget sama BTS nih. Pasti mereka tuh bertanya-tanya, dan kenapa sih sebegitunya, emang ada apa dengan 7 orang laki-laki Korea ini yang bahkan beberapa ARMY pun juga nggak pernah ketemu sama mereka gitu. Dan ini dia alasannya. Nah, kenapa BTS ini dibilang datang dari nothing to be something? Ya, karena pada waktu itu di industri K-pop itu ada 3 agensi besar yang menaungi artis-artis K-pop di Korea. Baik itu mereka mencetak idol K-pop atau aktor-aktor yang terkenal. Dan tapi sayangnya BTS pada waktu itu bukan berasal dari salah satu dari 3 agensi besar ini nih guys. Jadi mereka itu dari agensi Big Hit Entertainment namanya waktu itu. Dan Big Hit ini adalah agensi kecil, dan bahkan mereka itu nggak punya artis lain selain BTS guys. Dan selain Big Hit ini dari agensi yang kecil, Big Hit Entertainment ini juga agensi yang terbilang baru nih guys. Dan mereka ini sama sekali nggak punya nama. Dan bisa dibilang 3 tahun pertamanya BTS ini benar-benar sulit. Kenapa? Karena mereka ini benar-benar nggak pernah dapat penghargaan apa-apa dari musik show manapun. Dan mereka juga udah ngerencanain untuk bubar kalau mereka nggak juga dapat penghargaan dari musik show manapun. Dan selanjutnya BTS itu punya tema lagu yang positif banget. Kenapa kayak gitu? Ya karena nggak kebanyakan kayak remaja-remaja lainnya. Mereka punya tema lagu yang cinta-cintaan, tapi BTS lebih kepada self love atau mencintai diri sendiri nih guys. Dan bahkan mereka juga punya lagu yang lebih mengingatkan kepada kita kalau nggak apa-apa kalau lo lagi dalam keadaan nggak baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa. Kayak salah satu lagunya yang Life Goes On, dan mereka ini menceritakan tentang keadaan dan situasi sekarang yang benar-benar sulit, tapi kehidupan akan tetap berjalan dan nggak apa-apa.
Nah, meskipun banyak pesan-pesan positif nih ya di karya-karyanya BTS, tapi BTS ini cenderung lebih kepada bikin kita ini was-was loh, berhati-hati gitu, supaya kita nih gak toxic positivity. Nah, toxic positivity ini sendiri adalah sikap positif yang secara berlebihan, guys. Jadi BTS juga nggak bilang kalau kita ini harus selalu positif di setiap keadaan, enggak juga. Jangan sampai dikasarin positif aja, ditinggalin lo positif aja, ya nggak gitu-gitu juga. Tapi BTS ini lebih kepada menyampaikan ke kita nih guys, kalau misalnya kamu sedih ataupun gagal dalam melakukan hal apapun yang kamu mau, ya nggak apa-apa. Ya karena manusia itu nggak bisa selalu bahagia atau seneng dan juga selalu sukses. Karena orang-orang yang sukses itu kan juga berawal dari nol ya, berawal dari hal-hal yang gagal, yang nggak bisa langsung sukses gitu aja. Tapi kamu itu bisa memulai sesuatu dengan mencintai diri sendiri dulu, atau melihat kekurangan kita dulu nih guys. Jadi jangan langsung sedih kalau misalnya kita gagal dalam segala hal. Ya jangan marah, jangan sedih, jangan nyalain diri sendiri, ya nggak apa-apa. Nah ini nih sebenarnya yang pengen disampaikan sama BTS buat para penggemar dan pendengar karya-karyanya. Dan selanjutnya itu BTS itu anti kekerasan dan juga pro kesetaraan banget guys. Dimana BTS ini punya kampanye anti kekerasan, dan ini benar-benar sesuatu yang dibutuhin sama dunia. Kenapa? Karena laki-laki ini masih identik dengan kekerasan guys. Dan pada tahun 2017 ini BTS ngeluncurin kampanye Love Myself dan bekerja sama dengan UNICEF untuk anak-anak dan juga remaja di Korea maupun untuk di dunia. Dan lanjut tahun 2018-nya BTS ini ngadain tour dunia, yaitu ke Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman, terus Jepang guys. Jadi mereka ini juga selain tur dunia terus mengkampanyekan Love Myself, mereka juga menggalang dana nih. Jadi dananya udah kekumpul, jadi mereka serahin ke komunitas-komunitas untuk diberikan kepada anak-anak yang terdampak, anak-anak dan remaja ya, yang terdampak kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di sekolah. Dan mereka juga membudayakan komunitas anti kekerasan guys. Dan selain banyak fansnya nih guys, BTS nih juga punya banyak haters, dan haters ini nih nggak sedikit juga yang berubah haluan malah jadi penggemar dari BTS nih guys, setelah mereka tahu gimana pesan-pesan positif yang disampaikan BTS lewat karya-karyanya. Jadi banyak banget nih hatersnya BTS, tapi tiba-tiba dia berubah jadi ARMY. Ya karena itu dia, karena BTS ini emang punya positive vibe banget. Nah selanjutnya itu ada alasan kenapa V dan juga Suga itu jadi berubah, dan mereka ini mengungkapkan alasan kenapa mereka berdua jadi berubah. Nih para ARMY yang ngikutin BTS dari awal debut tahun 2013 ini pasti tahu banget nih perubahan antara V dan juga Suga. V ini kan dulu dia lumayan aktif ya, suka pecicilan nih sama si Jungkook, Jimin juga. Nah tapi kenapa sekarang dia jadi pendiam? Dan Suga juga yang biasa dikenal sebagai orang yang kayak punya dua kepribadian nih guys. Kalau di depan kamera dia beda, di belakang kamera dia juga beda. Nah tapi sekarang dia agak berbeda ya, kenapa? Dan yang bilang mereka berdua ini berubah itu bukan cuma kita aja guys, tapi member BTS yang lain juga bilang kalau Suga dan juga V ini berubah gitu. Dan saking besar pengaruh perubahannya, jadi banyak banget ARMY atau penggemar yang ngebahas tentang perubahan dua orang ini di dalam forum-forum daring ataupun YouTube, dan ngebikin banyak banget spekulasi yang berbeda-beda tentang perubahan dua orang ini guys. RM dan juga J-Hope ini pernah bilang di BTS Festa 2019 ini, Suga itu kayak orang yang berbeda di depan kamera dan juga di belakang kamera guys. Karena kalau di belakang kamera ini Suga ini kayak orang yang nggak punya tulang gitu, kayak nggak punya energi dan selalu lebih memilih untuk tiduran, rebahan gitu. Nah untuk ngejawab rasa penasaran kita semua nih guys, ternyata V juga pernah ngejawab di BTS Festa 2019 itu alasan kenapa dia berubah. Karena ukuran kebahagiaannya ini seiring waktu itu udah berubah guys. Dulu emang dia mikir kalau dengan banyak bergerak atau banyak bercanda dan pecicilan kemana-mana kesana sini itu kayak anak-anak remaja itu buat dia jadi bahagia. Tapi sekarang
dia cukup ada bersama dengan orang-orang yang dia sayangi, dia udah merasa bahagia tanpa terlalu banyak bicara gitu guys. Jadi dulu di awal-awal kita juga pernah ngeliat ya Suga itu lumayan pecicilan waktu awal-awal debut dulu ya. Tapi di BTS Festa 2019 Suga juga ngejawab kayak gini nih guys, kalau di awal-awal debut dulu dia mikirnya kalau seorang idola itu harus tampil ceria dan juga menonjol guys. Tapi lama-lama kelamaan Suga jadi mikir kalau dia udah semakin dewasa dan ya sama kayak V, tingkat kebahagiaannya itu udah berbeda. Jadi dia nggak harus jadi orang yang pecicilan, tapi ya cukup dengan sikap kalem aja dan selalu berada di samping para member BTS. Dan sisi positifnya itu Suga sekarang udah bisa tampil jadi lebih kayak dirinya sendiri dan bisa mengutarakan semua keinginannya dan kembali kepada kepribadiannya yang introvert atau pendiam dan nggak jadi orang lain lagi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Suga ini kalau punya masalah, dia udah mulai mau cerita sama anggota member yang lainnya guys. Nah oke guys, dari awal tadi kita udah ngebahas nih apa nih alasan orang-orang pada suka banget sama BTS. Dan jadi sekarang kalau yang nanya-nanya itu kenapa sih kalian suka banget sama BTS, kenapa kalian ngefans banget sama BTS, ARMY dan juga non-ARMY, kenapa bisa seneng banget sama BTS dan juga karya-karyanya walaupun kita nggak ngerti sama bahasanya, tapi kan ada translate ya. Nah jadi Sekarang kalau ada orang yang nanya kayak gitu, kalian tinggal share aja video ini ke dia tanpa harus banyak-banyak ngejelasin guys. dan selain itu sekarang udah kejawab dong ya rasa penasarannya kenapa V sama Suga ini udah lumayan berubah, apalagi V ya yang kelihatan banget perubahannya. Jadi udah tahu dong ya sekarang dari video ini. Dan buat teman kamu yang nanya-nanya juga, Kasih lihat aja video ini atau share aja video ini. ya udah deh guys, hari ini segini dulu ya. Makasih banyak karena udah nemenin aku, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Dan sampai jumpa.